Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh, di mana pada video kali ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 1, muatan pelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan karakter, yaitu patuh pada orang tua. Anak-anak di rumah, ketika diminta tolong oleh orang tuanya, segera dilaksanakan ya, dan diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab. Baik anak-anak, mari kita simak materi apa saja yang akan Pak Guru jelaskan pada video kali ini. Anak-anak, berikut adalah materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan tentang masa kolonial Belanda atau masa penjajahan Belanda. Lalu yang kedua, Pak Guru akan menjelaskan tentang pergerakan nasional. Perlu anak-anak ingat bahwa materi yang Pak Guru jelaskan adalah poin-poin pentingnya saja. Untuk materi lengkapnya, silakan anak-anak pelajari dan anak-anak baca di buku yang anak-anak miliki. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan masa kolonial Belanda? Ya, masa kolonial Belanda adalah di mana pada saat itu bangsa kita dijajah oleh bangsa Belanda. Kenapa? Karena negara Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada saat kolonial Belanda, negara kita masih belum merdeka dan dikenal dengan Nusantara. Nah, salah satu sumber daya alam yang melimpah di Nusantara saat itu adalah rempah-rempah. Rempah-rempah itu seperti cengkeh, palawija, dan yang lainnya. Rempah-rempah ini banyak diminati oleh bangsa Eropa. Namun, setelah peristiwa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki, pasokan rempah-rempah ke Eropa itu menjadi berkurang. Hal tersebut mendorong bangsa Eropa untuk memenuhi kebutuhan rempah-rempah. Mereka mencari langsung ke daerah penghasil rempah-rempah dengan berlayar dan melakukan perdagangan. Dalam berlayar atau melakukan perdagangan keluar negaranya, bangsa Eropa ini sangat bersemangat dan memiliki motivasi untuk datang ke bagian timur dunia, yaitu dengan menggunakan slogan 3G atau Gold, Glory, dan Gospel. Secara singkat, yang dimaksud dengan G yang pertama atau Gold merupakan semangat mencari kekayaan atau keuntungan. G yang kedua, Glory, merupakan semangat untuk mencari kejayaan atau kekuasaan. Dan G yang ketiga atau Gospel adalah semangat menyebarkan ajaran agama mereka. Berdasarkan hal tersebut, banyak bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Salah satunya adalah bangsa Belanda, yang pada awalnya mereka datang ke Indonesia ini tujuannya hanya untuk berdagang. Armada bangsa Belanda pertama kali mendarat di daerah Nusantara, yaitu di daerah Banten, tepatnya pada tahun 1596. Seiring berjalannya waktu, maka semakin banyak bangsa Belanda yang datang untuk berdagang di Indonesia. Mereka ini saling bersaing, sehingga pemerintah Belanda untuk menghindari persaingan sesama pedagang Belanda, maka dibentuklah VOC. Dengan Peter Booth sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC. Selain itu, VOC juga dibentuk untuk memenangkan persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya, contohnya Portugis, Spanyol, dan bangsa Eropa lainnya. Pada awalnya,
keberadaan VOC ini diterima baik oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Namun, seiring berjalannya waktu, VOC ini memonopoli kegiatan perdagangan, sehingga merugikan para petani dan terjadilah perlawanan terhadap VOC. Karena hal tersebut, VOC harus menghadapi serangan demi serangan rakyat dari berbagai daerah Nusantara yang dipimpin oleh masing-masing pemimpin di daerahnya. Hingga pada akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Sebenarnya selain serangan dari para pejuang di seluruh Nusantara, ada salah satu penyebab utama kebangkrutan dari VOC, yaitu kurang baiknya manajemen dalam mengelola VOC. Selain itu banyak juga pegawai-pegawainya yang melakukan korupsi, sehingga VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Nah, pada masa kolonial Belanda, ya, itu ada VOC yang melakukan monopoli perdagangan. Nah, selain itu, ada juga kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda atau kolonial Belanda saat itu yang sangat merugikan rakyat Nusantara. Kebijakan tersebut antara lain disebut dengan kulturstelsel atau tanam paksa. Kebijakan ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Johannes van de Bos pada tahun 1830. Banyaknya kebijakan kolonial Belanda yang merugikan rakyat membuat rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada, sehingga dilakukan perjuangan melalui organisasi secara modern yang dikenal dengan Pergerakan Nasional. Nah, tujuan dari Pergerakan Nasional ini diwujudkan dengan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Pada masa perjuangan tersebut atau Pergerakan Nasional dibagi ke dalam 3 masa. Yang pertama, masa awal Pergerakan Nasional, kedua, masa radikal, dan ketiga, masa moderat. Khusus pada masa radikal, ada beberapa organisasi yang berdiri pada saat itu. Nah, salah satunya adalah organisasi Perhimpunan Indonesia yang berdiri bukan di Indonesia, tetapi di Belanda pada tahun 1908. Demikianlah kegiatan pembelajaran jarak jauh kita pada kesempatan kali ini. Semoga video penjelasan Pak Guru ini dapat membantu anak-anak semua untuk lebih memahami materi pembelajaran. Kepada anak-anak yang telah menyimak video ini hingga selesai, Pak Guru ucapkan terima kasih. Dan anak-anak dapat mengulang kembali menyimak penjelasan Pak Guru untuk lebih memahami materi pembelajaran. Apabila anak-anak memiliki pertanyaan atau ada materi penjelasan Pak Guru yang masih kurang anak-anak pahami, silahkan bertanya langsung kepada Pak Guru melalui aplikasi percakapan WhatsApp. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan, Pak Guru akan menyampaikan pesan pendidikan di masa pandemi ini. Pesan Pak Guru, semakin hari kasus orang yang terpapar virus COVID-19 semakin meningkat. Untuk itu, pesan Pak Guru kepada anak-anak semua, tetap terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan air dan sabun, lalu menghindari kerumunan. Baik anak-anak, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.